Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Purwanti dari Prodi Manajemen Universitas Teknokrat Indonesia. Kali ini saya ingin mereview dari materi mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan, yaitu Kredit Bank. Oke, kegiatan perbankan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama funding atau penampungan dana, yang terdiri dari simpanan tabungan, deposito, dan giro. Kemudian yang kedua lending atau penyaluran dana yang terdiri dari kredit. Selanjutnya pengertian kredit. Kata kredit berasal dari bahasa Latin yaitu credere yang berarti percaya, to believe atau to trust. Persetujuan pemberian kredit oleh suatu bank kepada debiturnya selalu berdasarkan kepercayaan. Kemudian unsur-unsur kredit itu ada 5. Yang pertama waktu, yang kedua kepercayaan, yang ketiga penyerahan atau objek, yang keempat risiko, dan yang kelima kreditur dan debitur. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 11, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kemudian dana yang disalurkan. Dana yang disalurkan kepada nasabah bank berupa kredit berasal dari dana pihak pertama, yaitu pemilik, kemudian dana pihak kedua, yaitu peminjam dari lembaga lain, dan yang ketiga dana dari masyarakat atau simpanan. Ini merupakan siklus dana atau sama dengan bank dana masyarakat. Dapat kita lihat bahwa yang kiri itu masyarakat memiliki simpanan di bank berupa dana, kemudian dari bank memberikan kredit kepada masyarakat. Selanjutnya tujuan dan penggunaan kredit, yaitu ada modal kerja atau working capital loan dan investasi atau investment loan. Dibagi menjadi 4, yaitu ada perdagangan, perindustrian, pertanian, dan jasa. Kemudian konsumtif atau consumer loan, itu ada 4 juga. Yang pertama, keperluan pribadi, biaya sekolah, berobat, dan lain-lain. Kemudian pembelian barang rumah tangga, dan lain-lain. Kemudian kreditur menurut jangka waktu, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, jangka pendek, sampai maksimal 1 tahun. Yang kedua, jangka menengah, sampai 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Dan yang ketiga, jangka panjang, sampai lebih dari 3 tahun. Nah, ini merupakan siklus perkreditan, yaitu pertama dari calon debitur ke permohonan kredit, kemudian ke analisis kredit, kemudian ke persetujuan kredit, terus ke pencarian kredit, kemudian ke pengawasan dan pembinaan nasabah atau debitur. Ini dibagi menjadi 2, yaitu bisa menjadi kredit bermasalah, baik itu dari lancarnya, kemudian dalam pengawasan khusus, kurang lancar, diragukan, kemudian macet, dan yang kedua kredit lancar. Dari kredit lancar ini tumbuhlah jadi lunas. Nah, kemudian yang kredit bermasalah yaitu ada tindakan atau penanganan khususnya. Kemudian tahapan pengajuan kredit itu ada 7. Yang pertama, calon debitur diterima Customer Service atau CS, lalu diserahkan kepada admin kredit. Yang kedua, admin mencatat daftar calon debitur pada buku register permohonan kredit, selanjutnya memberikan formulir permohonan kredit kepada calon debitur. Yang ketiga, admin menyerahkan formulir kepada account officer atau AO untuk dianalisa. Kemudian yang keempat, apabila layak, EO atau bagian analisa kredit menyerahkan berkas kredit kepada pejabat kredit atau relationship untuk memberikan rekomendasi kredit atau usulan. Yang kelima, berkas yang telah direkomendasikan diserahkan kepada pemimpin bank, lalu pemimpin bank membuat disposisi kepada pejabat kredit yang isinya yaitu disetujui atau tidak disetujui. Yang keenam, disetujui, kemudian dicairkan. Jika tidak disetujui, maka ada pemberitahuan dengan surat yang isinya antara lain mengenai alasan kredit ditolak. Dan yang ketujuh, AO atau analis dan pejabat kredit boleh menolak apabila kredit tidak layak sebelum diserahkan kepada pemimpin bank. Selanjutnya, permohonan kredit. Permohonan fasilitas kredit adalah surat permohonan yang diajukan oleh seseorang atau perusahaan untuk meminta fasilitas kredit pada bank, di mana surat permohonan tersebut dilampiri berkas-berkas lain yang berhubungan dengan permohonan.
kreditnya sebagai pelengkap dan penunjang permohonan kredit tersebut. Permohonan fasilitas kredit tersebut dapat berupa permohonan baru untuk mendapatkan suatu fasilitas kredit, kemudian permohonan tambahan atas kredit yang sedang berjalan, kemudian permohonan perpanjangan masa berlakunya atas kredit yang telah berakhir jangka waktunya, dan yang keempat, permohonan lainnya, misalnya pengunduran jadwal angsuran, penukaran jaminan, dan lain-lain. Surat permohonan kredit harus dibuat oleh calon debitur secara tertulis dan ditandatangani oleh orang atau pejabat yang berhak mengajukan permohonan kredit tersebut menurut statusnya. Kemudian isi surat permohonan itu ada 5. Yang pertama, nama calon debitur, nama penanggung atau penjamin, dan nama ibu kandung. Yang kedua, jumlah kredit atau plafon kredit. Yang ketiga, tujuan dan penggunaan kredit. Yang keempat, jangka waktu pengembalian kredit. Yang kelima, deskripsi jaminan yang diberikan atau agunan. Berkas-berkas lainnya berupa daftar isian formulir, izin-izin yang dimiliki misalnya SIUP, NPWP, TDP, dan lain-lain. Kemudian akta pendirian dan akta-akta perubahan perusahaan, bukti-bukti pemilik barang yang akan dijaminkan, surat persetujuan dari komisaris perseroan kepada direksi perusahaan, kurikulum FED pada pengurus perusahaan, neraca dan perhitungan rugi laba berikut lampirannya, realisasi kegiatan usaha seperti pembelian atau penjualan, rencana kegiatan usaha yang akan datang, struktur organisasi perusahaan, dan sarana produksi yang dimiliki berupa mesin-mesin, gedung, dan lain-lain. Analisis kredit secara umum dilakukan berdasarkan 2 metode, yaitu metode penelitian 6C yang meliputi karakter, capital, capacity, condition, collateral, dan cash flow. Metode penilaian 6A yang meliputi aspek yuridis atau hukum, pasar dan pemasaran, teknik, manajemen, keuangan, dan sosial ekonomis. Persetujuan kredit, analisa yang sudah dibuat account officer diperiksa lebih dahulu oleh atasannya atau kepala bagian kredit sebelum disampaikan ke pemimpin cabang atau wilayah atau direksi tergantung dari wewenangnya untuk pengambilan keputusan persetujuan atau penolakan kredit. Pada tahap beberapa bank umum, pembahasan dan persetujuan kredit dilakukan oleh komite yang dibentuk direksi yang disebut komite kredit. Tugas komite kredit ini adalah memeriksa laporan analisa kredit, menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, menetapkan syarat-syarat pemberian kredit seperti tingkat bunga, jangka waktu kredit, nilai agunan, dan syarat-syarat lainnya. Kemudian perjanjian kredit. Perjanjian kredit dapat dibuat atau disiapkan oleh bank ataukah dibuat lewat notaris tergantung kesepakatan bank dan calon debitur. Secara umum, isi perjanjian kredit terdiri dari pihak pemberi kredit disebut bank, pihak penerima kredit disebut debitur, tujuan pemberian kredit besarnya, biaya proyek besarnya, biaya kredit yang diberikan tingkat bunga kredit. Biaya lain yang harus dibayar nasabah kredit seperti provisi kredit, komitmen fee, dan lain-lain. Jangka waktu pengembalian kredit atau angsuran kredit, jadwal pembayaran angsuran kredit dan bunga kredit, jaminan kredit, syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi sebelum kreditnya dicicirkan. Sebelum kreditnya dicicirkan. Perjanjian kredit yang dibuat oleh bank sendiri ditandatangani oleh pihak bank dan pihak debitur. Sedangkan perjanjian kredit yang dibuat di hadapan notaris ditandatangani oleh 3 pihak yaitu bank, notaris, dan debitur. Kemudian pencarian kredit. Pencairan kredit dapat dilakukan bank setelah debitur telah memenuhi persyaratan-persyaratan dalam perjanjian kredit yang telah ditandatangani baik oleh debitur maupun bank atau oleh notaris apabila diperlukan. Pencairan kredit atau pembayaran oleh bank dilakukan oleh bank dengan berbagai cara. Ada yang langsung diterima tunai, atau dikirimkan atau dimasukkan dalam rekening debitur, ada juga yang langsung dikirim ke rekening perusahaan yang menjadi rekanan nasabah dan sebagainya. Kemudian pengawasan kredit, pengawasan setelah pencairan kredit. Pengawasan kredit meliputi berbagai aspek atau kegiatan sebagai berikut. Adanya administrasi kredit yang memadai dan menggunakan cara-cara mutakhir. Kemudian keharusan bagi debitur untuk menyampaikan laporan secara berkala, dan keharusan bagi account officer untuk melakukan on the spot ke proyek atau perusahaan nasabah.
Kemudian kredit bermasalah. Kredit bermasalah yaitu kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok serta bunga kreditnya yang disepakati dalam perjanjian kredit. Kategori kredit bermasalah yaitu dengan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Penyelamatan kredit itu ada 3. Yang pertama, rescheduling. Kebijaksanaan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah memperpanjang jangka waktu kredit, memperpanjang jarak waktu angsuran, penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit. Kemudian yang kedua, reconditioning. Dalam hal ini, bantuan yang diberikan berupa keringanan atau perubahan persyaratan kredit antara lain kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran bunga, penurunan suku bunga, pembebasan bunga, dan pengkonversian kredit. Yang terakhir, yang ketiga, restructuring. Jika kesulitan usaha nasabah disebabkan oleh faktor modal, maka penyelamatannya adalah dengan meninjau kembali situasi dan kondisi permodalan, baik modal kerja maupun barang modal. Tindakan yang diambil dalam rangka restructuring adalah tambahan kredit dan tambahan equity. Kemudian penyelesaian kredit. Apabila langkah penyelamatan kredit nasabah sulit dilakukan, maka manajemen bank segera memutuskan langkah strateginya menjadi strategi penyelesaian kredit. Strategi penyelesaian kredit dapat diambil dengan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, melalui negosiasi bank dengan debitur. Yang kedua, pengambil alihan manajemen perusahaan. Yang ketiga, penyerahan hak penagihan piutang kepada badan-badan resmi yang secara yuridis berhak menagih piutang seperti PUPN, pengadilan negeri, dan lain-lain. Dan yang terakhir, debitur dinyatakan pailit karena bangkrut, diajukan kepada Balai Harta Peninggalan atau BHP. Oke, semoga review saya pada materi kredit bank bisa dimengerti ya. Dan makasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.